Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Bilqis, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 5 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598017958. Pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Al-Manar. Tepatnya di kelas 11 dengan mata pelajaran sejarah pada materi pergerakan nasional. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran apa hari ini? Sejarah. Oke, jadi pembelajaran sejarah kita kali ini kita akan membahas materi yaitu pergerakan nasional. Tapi sebelum kita membahas materi, Ibu mau tanya dulu nih kabarnya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Coba sekarang sebelum kita lanjut ke materi, kita berdoa dulu dipimpin oleh Rivi sebagai ketua kelas. Sebelum belajar, baca doa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Ibu absen dulu ya. Aira Zahrotusita hadir. Alvin Ramadan hadir. Anindita Yunisa hadir. Indah Maulidatul Umia hadir. Farid Hamzah hadir. Hani Ashifa hadir. Muhammad Alfiansyah hadir. Mutia Ainur Rahman hadir. Novi Andini hadir. Bersiap-siap dulu untuk ke materi Bu Hikmah. Jadi alat mata pelajaran yang tadi sebelumnya sama dimasukkan dan dikeluarkan buku sejarahnya. Dan barangkali di kolom-kolom meja-nya ada sampah-sampah, silahkan untuk dibuang dulu. Ada? Nah, sebelum kita lanjut ke materi. Ya. Udah ya, semua terkondisikan. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kurang kompak. Coba sekali lagi. Tepuk semangat. Ya, semangat ya. Walaupun apa? Walaupun pelajaran makin berat ya. Sebelumnya untuk menambah tadi semangat kita akan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Hari Merdeka. Ada yang tahu siapa pengarang lagu Hari Merdeka? Hai, ya. Silakan untuk berdiri dan tangannya diangkat untuk menambah jiwa nasionalisme kita. Kita
Ya, Mahatma Rifki. Gandhi sebagai pelopor nasionalisme di India, sehingga semangat nasionalisme ini menyebar ke Indonesia. Ya, kemarin kita membahas apa? Nasionalisme yang ada di Asia. Ya, salah satunya tadi benar kata Rifki, ada di India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Nah, maka pertanyaannya, Bu Hikmah, ngapain sih kita belajar materi sebelumnya? Apa sih hubungannya sama materi sekarang tentang pergerakan nasional? Bu Hikmah bacain dulu tujuan pembelajarannya. Bisa dilihat ya di layar. Nah, tujuannya satu, peserta didik mampu memahami ciri-ciri yang menandai masa pergerakan nasional. Dari materi sebelumnya, yang kita membahas tadi ada di India, ada di Filipina. Nah, maka akan dihubungkan dengan ada apa sih di Indonesia? Kok di luar negeri ada Mahatma Gandhi? Kok di Filipina ada Jos? Kok di Mesir ada revolusi Mesir? Maka di Indonesia tuh ngapain sih? Nah, ternyata di Indonesia ada namanya pergerakan nasional. Yang kedua, peserta didik mampu memahami faktor pendorong apa saja yang menghadirkan organisasi itu. Kok ada ya orang yang mau bikin organisasi? Kenapa sih? Nah, yang ketiga, peserta didik mengetahui beberapa organisasi nasional yang ada di Indonesia. Jangan taunya K-pop, BTS ya, tapi pergerakan nasional pun kita harus tahu ada organisasinya, gitu ya. Maka Bu Hikmah cuplikan dulu video sebagai pengantar. Silahkan disimak atau yang perlu dicatat silahkan dicatat. Sebelum abad Pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Pergerakan kebangsaan Indonesia menuju kemerdekaan merupakan proses panjang yang berlangsung sejak awal. Keberanian para tokoh nasional dan strategi perjuangan yang adaptif akhirnya membawa Indonesia pada kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Ya, ini video pertama. Tadi bahas apa video pertama kita? Soal pergerakan nasional. Ada apa di pergerakan nasional? Coba, ada yang mau berkomentar tentang video tadi yang kita tonton? Ya. Munculnya pergerakan nasional Indonesia dengan barisan budaya kelompok, masyarakat Islam, perhimpunan Indonesia dan lain-lain. Ya, tadi banyak banget ternyata organisasi-organisasi yang dibuat, dibentuk, diperjuangkan dalam rangka untuk apa? Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang namanya berjuang itu tidak harus face to face, tidak harus bersenjata. Ternyata ada loh perjuangan politik yang dia tidak memakai senjata dengan lahirnya pergerakan. Semaun, siapa lagi? Hah? Namanya banyak. Coba dulu 5 udah banyak. Ya, jadi itu tadi sedikit cuplikan ya video soal organisasi pergerakan nasional. Nah, sekarang Bu Hikmah mau menjelaskan apa itu organisasi pergerakan nasional. Dari video yang tadi boleh kita review ulang apa? Salah satu strategi ya, cara bagaimana para rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Maka ada di sejarah namanya masa pergerakan nasional. Gitu ya. Nah, masa pergerakan nasional itu bisa kita jumpai di tahun 1908 sampai 1942. Hafal? Coba Mutia. Masa pergerakan nasional tahun berapa Mutia?
masanya ya. Kita potong nih 1908 dan 1942. Yang pertama, kenapa sih Bu pergerakan nasional dimulainya 1908? Karena 1908 itu ditandai dengan lahirnya Budi Utomo. Tanggal berapa Budi Utomo lahir? Nah, 1908. Tanggalnya 20 Mei 1908. Makanya 20 Mei kita jumpai sebagai hari Budi Utomo yang ditetapkan di kalender loh. Hari kebangkitan. Ayo, kebangkitan nasional. Paham ya? Jadi yang kita peringati pada tanggal 20 Mei itu sebagai hari lahirnya Budi Utomo, maka dibilangnya sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, 1942. Kenapa harus 1942? 1942 itu adanya awal tokoh terpandang punya gagasan tertentu. Kenapa Kiai Kamil Yusuf Kamil itu masuk ke dalam tokoh karismatik? Karena dia punya pesantren, punya apa lagi? Punya sekolah, ya punya pondok. Beliau tausiah atau ceramah di mana-mana sehingga dikenal oleh masyarakat. Masyarakatnya menjadi seorang kiai. Bisa dipahami? Bisa. Gitu. Ada lagi? Ingin ditanyakan? Benar. Iya. Kalau tidak ada, ini lemes banget sih habis materi. Kita tepuk tangan dulu. Bu Ikma mau memimpin tepuk, yaitu tepuk 1 sampai 5. Kalau Bu Ikma bilang tepuk 1, bisa? Bisa. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Kemana? Jadi kayak gini ya. Tepuk 1, 2, 3, 4. Nah, tepuk 4, tepuk 5. Udah bisa? Oke. Terus kemudian, nah setelah kita bermain tepuk-tepukan, sekarang kita akan berkelompok. Untuk apa hikmah? Untuk mengerjakan LKPD, lembar kerja. Ya. Lembar kerja peserta didik. Ya sama dibentuk kelompoknya. Boleh kelompok 1 atau masing-masing 4 orang. 2, 3, 4.
Baru dipresentasikan. Ini petunjuk pengerjaan cara kerjanya. Ya kalau kamu harus bertanya. Kalau kamu bisa bertanya ya. Jadi proses pembelajaran yang terpenting adalah dari tahu menjadi, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tempe, misalnya dari tahu menjadi tahu. Gitu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Maka ketika nggak tahu silakan bertanya, silakan berkomentar. Sudah semuanya? Sudah. Oke, kita belum pocong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa pertama? Kelompok yang akan mempresentasikan materi. Kelompok 3. Kita beri sambutan dengan tepuk tangan. Ayo kelompok 3, silakan semuanya maju berpresentasi. Perkenalkan diri, perkenalkan dulu kelompok apa, namanya siapa, lalu apa yang dipresentasikan. Mohon maaf, Cok. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan Itu pembangunan politik haji sebelum uji. HOS. HOS. Ya, jadi tadi buat apa katanya? Syariat Islam dibuat. Untuk pembelaan kerjasama antara pedagang Islam dan memajukan kesejahteraan pedagang Islam. Ya. Halo. Hai. Kelompok yang lain ada pertanyaan nggak buat teman-teman di kelompok 3? Ini pertanyaan? Ya. Tahan. Ya, oke. Tujuannya didirikan SDI untuk apa sih? Tujuan didirikan SDI untuk apa? Ini untuk Ya, silakan. Silakan jawab. Sama usaha. adalah untuk membangun kerjasama antara pedagang Islam demi memajukan kesejahteraan pedagang Islam di Putra. Ya. Dan Di mana ditanya dulu dong itu. Jadi, apa pertanyaannya? Udah cukup gitu. Cukup kan
Enggak. Terus berikutnya, ya, kelompok 3 sudah maju. Siapa yang akan berikutnya maju? Yes, kelompok 1, ciri-ciri pergerakan nasional. Ayo, majulah. Dekker atau Danu Dirga Setiabudi dan Suwardi Suryaningrat. Udah. Ya, ada lagi? Udah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terus tadi kita sudah membahas ya macam-macam organisasi itu ada apa aja? Budi Utomo, apa lagi? Sahabat Islam, ada apa lagi? Oke, tadi. Ada yang mau menanggapi setelah belajar pergerakan nasional, apa sih buat kita pentingnya mempelajari pergerakan nasional setelah kita mempelajari ini? Ada yang menanggapi? Ya? Ada yang menanggapi Kak? Setelah kita mempelajari pergerakan nasional, kita menjadi apa sih? Jadi nambah wawasan, apa lagi? Jadi lebih tahu soal apa? Mendirikan pergerakan organisasi pergerakan nasional, gitu ya. Nah, sebelumnya selalu bersemangat, kita tepuk 5 2 kali. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 5 3 kali. Udah mahir kayaknya. Tepuk tangan buat kita semua. Oke. Sebelumnya ada beberapa hal yang mau kita luruskan dulu ya terkait tadi hasil diskusi kita. Nah, jadi di sini organisasi yang kita bahas Budi Utomo, Syarikat Islam dan Perhimpunan Indonesia. Jadi memang Budi Utomo salah satu pelopor pendirian organisasi pergerakan nasional, ya. Nah, Budi Utomo di kelompok Budi Utomo kapan dia akhirnya apa namanya? Jadi kapan dia akhirnya selesai untuk membuat pergerakan itu? Kapan dia bubar kelompok Budi Utomo? Organisasi Budi Utomo itu ya. Sekian dari Bu Hikmah. Terus sebelum kita tutup, Bu Hikmah ingin melakukan assessment dulu. Teman-teman bisa scan kode barcode berikut ini atau mengunjungi buka web ini ya. Silakan yang bawa handphone bisa langsung scan atau membuka web ini joinmyquiz.com, masukkan kode ini. Kalau udah buka Bu, jangan dulu dimainkan. Ibu mau lihat di soalnya. Ya, masuk kode ini. Oh iya, jangan dulu. Ya, Nanti ya nanti. Jangan dulu dimainkan. masuk dulu Pak. Ya, masuk dulu. Ya, baik, cukup sekian ya pembelajaran dari Ibu. Nah, apa namanya? Kita udah belajar tadi materi pergerakan nasional. Menurut kalian apa sih yang paling menarik dari pembahasan materi kali ini? Ya, boleh
Kuisnya. Apa sih yang paling menarik? Ya, materinya kenapa? Materinya menjadi menarik. Nah, yang berkomentar menanggapi? Generasi emas yang harus mencapai nilai-nilai Pancasila. Baik, Ibu coba materi kali ini untuk materi pekan depan